An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a, jika menjumpai perutnya sesuatu. Tahu sesuatu? Bahasa sini kemerucuk. Apa lagi bahasa lainnya? Keroncongan. Nah, apabila menjumpai perutnya keroncongan, nah, maka ia ragu akhraja minhu syai' amla, ada angin yang keluar atau tidak. Jadi perutnya kemeruwes, keroncongan, lalu kemudian ragu ada yang keluar dari perutnya atau tidak, yakni buang angin atau tidak. Apa kata Nabi? Fala yakhrujanna, maka jangan sekali-kali keluar. Di sini menggunakan huruf non taukid, maknanya jangan sekali-kali. Jadi jangan sekali-kali keluar masjid. Untuk apa keluar masjid? Wudu. Jadi jangan sekali-kali keluar masjid untuk wudu. Hatta yasma'a sautan, sampai mendengar suaranya. Tidak usah saya gambarkan suaranya seperti apa. Tapi di sini Nabi menjelaskan ketika perutnya ada panggilan alam, lalu kemudian ragu keluar sesuatu atau tidak, maka jangan sekali-kali keluar. Jangan sekali-kali keluar masjid untuk berwudu hatta yasma'a sautan, sampai mendengar suaranya. Au yajidarihan, atau menjumpai, mendapati baunya. Jadi kalau sudah dengar suaranya atau sudah mendapati baunya, baru kemudian terhitung batal. Kalau ragu-ragu, maka yang jadi patokan menurut hadis Nabi ini adalah suara dan bau. Kalau sudah yakin ya keluar, walaupun tidak mendengar suara, tidak mencium bau. Yang tadi tidak keluar itu kalau akhraja minhu syai' amla, buang angin atau tidak, itu ragu, maka dianggap tidak buang angin. Tapi kalau yakin ya keluar, meskipun tidak dengar suaranya, meskipun tidak mencium baunya. Jadi yang tidak keluar tadi kalau ragu. Karena prinsipnya, masih ingat kaidahnya, sering saya sampaikan ke teman-teman. Insya Allah teman-teman yang ikut pengajian di sini sudah hafal dengan kaidah ini. Apa kaidahnya? Al yakin la yuzal bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Wudunya yakin, batalnya ragu, maka yang dianggap adalah wudu yang yakin. Ilustrasi lain, pada saat sholat dapat 3 rakaat atau 4, ragu, 3-nya yakin, 4-nya ragu, maka masih terhitung 3. Kenapa? Karena ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Tak ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Masih ingat, ini pertemuan yang lalu saya sampaikan juga ilustrasi lagi jajan di angkringan, ambil gorengan, ini 4 atau 5. Saya yakin kalau jenengan bayar 4 ragu, tapi kalau bayar 5 yakin. Berarti bayarnya 4 apa 5? 5. Karena prinsipnya adalah al yakin la yuzal bisyak. Jadi bukan masalah sedikit atau banyak yakin itu. Jadi bukan masalah sedikit atau banyak. Ada yang mengatakan yakin itu sedikit, itu kalau dalam prinsip sholat dapat 3 atau 4, yakinnya 3, 4-nya ragu, itu kalau sholat. Tapi kalau di angkringan beda lagi, yakinnya bukan yang sedikit, yakinnya yang banyak. Nantinya gimana Pak? Kalau sholat tadi sujud sahwi ya. Nah kalau ambil gorengan belum dibayar kan terhutang nanti. Tidak cukup dengan sujud sahwi. Masa bareng bayar gorengan sujud sahwi, tidak ada tuntunannya itu. Nah, baik. Yang ada tuntunannya kalau sholat tadi. Baik. Jadi intinya di sini
Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita ragu batal atau tidak, maka ukurannya adalah suara atau bau. Kalau tidak ada suaranya, tidak ada baunya, dianggap belum batal. Sebab inna syaitana, sesungguhnya setan itu datang kepada kalian, fayangfuh, maka kemudian dia akan meniupkan ke tempat duduknya, sehingga dihayalkan kepadanya bahwasanya dia berhadas padahal tidak berhadas. Maka Nabi mengatakan jangan sekali-kali berpaling sampai mendengar suaranya atau mencium baunya, karena setan suka membisikkan was-was. Dan penyakit was-was itu memang ada. Saya beberapa kali mendapati pasien ruqyah yang was-was, itu memang nyun sewu, susah sekali untuk disadarkan, karena harus menyadarkan betul tentang was-wasnya itu. Pernah punya pasien ruqyah itu wudu itu satu water torrent itu habis, itu wudunya belum selesai karena merasa batal. Wudu lagi, kayaknya batal lagi, wudu lagi, batal lagi, dipermainkan setan. Satu torrent habis. Itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi dibangunkan sama suaminya waktu subuh untuk wudu. Adzan subuh itu bangun, memang betul datang ke tempat wudu, dia berwudu, tapi ditunggu suaminya tidak lekas sholat. Kenapa? Karena begitu wudu sudah pakai mukena, sudah rapi begitu kan, wah kayaknya batal nih, wudu lagi. Kemudian sudah beranjak mau nutup aurat, merasa batal, wudu lagi, sampai satu toren habis. Berapa liter ya satu toren penguin itu? Ya, itu habis itu, karena merasa batal, was-was dari syaitan. Ada pula yang was-wasnya belum bersih, sehingga dicuci, dibersihkan, bolak-balik, icak-icik, sama satu toren habis. Baik, itu memang lika-liku pasien-pasien ruqyah yang kena was-was itu aneh-aneh. Nah, itu ya alhamdulillah suaminya sabar sekali kita, sampai habis satu toren ya tidak apa-apa. Itu kalau saya khawatir kalau torennya otomatis tuh, jadi tidak selesai itu butuhnya.